Selamat datang teruntuk kamu. Podcast ini sangat cocok loh untuk kamu yang belum bisa berbahagia karena kejadian itu. Hehe. Makasih ya udah luangin waktunya buat ngedengerin podcast kali ini. Selamat mendengarkan. Ketika aku sudah bisa membedakan, aku bertanya kepada diriku sendiri, kenapa aku seperti ini? Di saat orang-orang meraih pencapaian mereka, di saat orang-orang berbahagia, lagi-lagi aku bertanya, kenapa aku seperti ini? Kenapa pada saat orang sedang berjuang, aku malah leha-leha dan menghiraukannya? Apapun itu pokoknya, aku menyesali semuanya. Ingin ku mendobrak mesin waktu, tapi apalah dayaku, hanya manusia yang tak tahu diri. Ketika diberi kesempatan, malah menghadapinya seperti angin berlalu. Tiap-tiap dari kita pasti pernah merasakan yang namanya menyesal, bahkan sering, atau bisa jadi rutinitas sehari-hari. Entah kita menyesal tentang keadaan kita, pencapaian kita, pilihan kita, atau apapun itu pokoknya tentang penyesalan. Seiring dengan berjalannya waktu, jika penyesalan yang kita rasakan itu berlarut-larut diratapi, ujung-ujungnya malah kena masalah mental. Apalagi kalau ditambah kondisi sekitar yang tidak mendukung. Bila kita pikir bahwa kita menyesal itu karena waktu, padahal itu salah. Penyesalan itu muncul karena diri sendiri. Duh, kenapa ya dulu aku gak belajar sungguh-sungguh? Sekarang nilaiku anjlok dan harus remedial. Duh, kenapa ya dulu aku gak milih itu? Mungkin aku gak bakal nyesal seperti sekarang. Duh, kenapa ya aku gak ikutan itu? Padahal kan bagus banget. Duh, kenapa ya aku beli ini? Padahal kan ngabisin uang banyak. Ada juga yang mungkin menyesal karena keadaan. Seperti, kenapa ya aku dilahirkan di bumi ini? Kenapa ya aku ada di keluarga ini? Nyesel banget sih kok fisik aku kayak gini ya, dan lain-lain. Ada dua pilihan jika kita menyesal, yaitu menerima dan menjadikan evaluasi ke depannya, atau menolak penyesalan itu dan gak mau tahu harus bisa mengembalikan waktu. Yang pasti pilihan kedua itu gak bisa dipilih, karena hal itu tidak patut untuk kita lakukan. Kalau pilihan ke satu sih, itu wajib banget untuk dijadikan pilihan. Karena mau bagaimanapun itu, masa lalu tidak bisa dikembalikan seperti semula. Coba deh, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus pikir dulu keputusan kita tuh membuat kita menyesal atau tidak di kemudian hari. Kalau bikin nyesel ya jangan dilakuin. Terus kalau misalkan udah terlanjur dan bikin kita nyesel, ada loh caranya agar gak nyesel terus-terusan. Coba deh kita bersyukur, karena apapun yang kita lakukan adalah pilihan kita sendiri. Dan yakinlah bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti ada hikmahnya. Jangan berpikir bahwa pilihan kita itu akan merusak hidup kita. Ingat ya, semua yang kita lakukan itu atas kehendak Allah. Jadi tugas kita itu adalah melakukannya dengan sebaik-baiknya. Memang sih agak sulit menerima ini semua, tapi ya bagaimana lagi? Mendingan kita terima aja itu semua dan berusaha lebih keras lagi agar penyesalan pun hilang dengan sewajarnya. Kamu mungkin memikirkan penyesalan seperti, aku seharusnya, andaikan aku milih itu, kenapa aku gak melakukan itu ya? Dan lain-lain. Ubahlah hal itu menjadi rasa syukur, seperti
Aku bersyukur aku masih bisa berusaha lebih baik lagi sekarang. Alhamdulillah, aku belum terlambat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu coba deh untuk memaafkan diri sendiri. Karena penyesalan itu bisa jadi bikin kita benci sama diri sendiri, bahkan orang lain. Kalau kamu memaafkan diri sendiri, pasti bisa mengurangi rasa sesal, bahkan bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kita harus mengakui kesalahan kita dan perasaan kita. Jangan membohongi diri sendiri, tetapi biarkanlah dirimu untuk seperti ini dan berusaha untuk lebih baik lagi. Kemudian, tulislah surat untuk diri sendiri. Cara ini membantu kita untuk memaafkan diri sendiri dan mulai mengobati rasa sesal. Ingatkan diri kita lewat surat yang kita buat bahwa kita berhak mendapatkan yang terbaik di dalam hidup ini meskipun membuat kesalahan, karena manusia tidak luput dari salah. Dan cantumkan nasihat serta motivasi agar kamu bisa terhindar dari rasa penyesalan, dan bangunlah rasa empati untuk orang lain, karena bukan kamu satu-satunya orang yang menyesal di dunia ini. Selain itu, ada juga loh firman Allah yang menerangkan bahwa kita itu harus menerima apa yang kita dapatkan, yaitu surat At-Taghabun ayat 11, yang artinya tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi intinya, kamu tidak bisa mengubah apa yang terjadi di masa lalu, tetapi kamu bisa memilih bagaimana masa lalu mempengaruhi masa kini dan masa depan tentunya. Ingatlah bahwa semua orang berbuat kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang merasakannya. Dan berpikirlah secara matang jika kita ingin melakukan sesuatu. Semoga penyesalanmu cepat berakhir ya.